Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta, NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah semua kegiatan aktivitas entitas bisnis organisasi dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana entitas bisnis atau perusahaan dengan efisien. Atau manajemen keuangan adalah suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan yang dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya, di mana penggunaannya harus tepat sasaran, efisien dan efektif, agar tujuan keuangan perusahaan yang sudah ditetapkan dapat terencana dengan terwujud. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan suatu perusahaan menentukan tujuan, merumuskan kebijakan, menjabarkan prosedur, mengimplementasikan program, dan mengalokasikan anggaran yang terkait dengan semua kegiatan keuangan bisnis. Pentingnya manajemen keuangan dapat dinilai dengan melihat intinya. Yang pertama, ketersediaan dana yang cukup. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan stabilitas keuangan. Yang ketiga, memastikan ROI yang efisien dan tinggi. Yang keempat, membuat dan melaksanakan rencana pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Yang kelima, menjaga perusahaan terhadap ketidakpastian pasar melalui memastikan dana penyangga. Selanjutnya, keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan adalah keuangan yang berhubungan dengan operasi atau suatu perusahaan dari sudut pandang perusahaan tersebut. Keputusan-keputusan perusahaan di bidang perusahaan yaitu: yang pertama, keputusan investasi, yang kedua, keputusan pendanaan, dan yang ketiga, keputusan dividen. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan yang meliputi berbagai aturan dan kebijakan, namun yang berkaitan dengan cara mendapatkan dana, misalnya seperti kebijakan menerbitkan obligasi atau sukuk. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah segala keputusan yang erat kaitannya dengan kebijakan penanaman modal, misalnya aset tetap atau fixed asset. Modal investasi bukan hanya berupa uang, ada pula yang berbentuk seperti gedung, tanah, maupun sarana dan prasarana yang berguna bagi perusahaan. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset menjadi keputusan atau kebijakan perusahaan yang erat kaitannya dengan pengelolaan aset secara efisien. Pada keputusan penting ini, agar bisa mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan, prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode. Namun perlu diingatkan bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian jika ada suatu perubahan yang signifikan di perusahaan. Yang kedua, akuntansibilitas. Prinsip ini adalah kewajiban hukum ataupun moral berupa tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber, penggunaan, dan hasil yang tercapai terhadap penggunaan atau sumber daya. Yang ketiga yaitu transparansi.
Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu, dan akurat. Yang keempat, kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta berkelanjutan keuangan perusahaan. Yang kelima, integritas. Setiap tindakan yang dilakukan manajemen keuangan harus sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang. Yang keenam, pengelolaan. Manajemen keuangan harus mampu mengelola dana dan memberikan jaminan dengan cara membuat perencanaan strategis, mengidentifikasi resiko, dan membuat sistem pengendalian. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus bisa menekan, berputar, dan menghindari terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, perencanaan keuangan, yang kedua, penggaran keuangan, yang ketiga, pengelolaan keuangan, yang keempat, pencarian keuangan, yang kelima, penyimpanan keuangan, yang keenam, pengendalian keuangan, yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, yang kedelapan, pelaporan keuangan. Dampak inflasi terhadap manajemen keuangan. Yang pertama ada masalah akuntansi, yang kedua kesulitan perencanaan, yang ketiga permintaan terhadap modal, yang keempat itu ada suku bunga, yang kelima harga obligasi menurun. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi dan keuangan yang terus berubah. Yang pertama ada persaingan internasional, yang kedua keuangan internasional, yang ketiga kurs pertukaran yang berfluktuasi, yang keempat manajer, pengambilan alihan, dan restrukturisasi. Yang kelima ada inovasi keuangan dan rekayasa keuangan. Dan yang terakhir ada semakin pesatnya teknologi. Sekian PowerPoint hasil kerja saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terra